Bapak Ibu silakan berdiri. Selamat pagi. Shalom. Dalam kitab Wahyu terdapat 3 seri penghukuman Allah yang masing-masing terdiri dari 7 peristiwa. Ada 7 materai yang dibuka, 7 sangkakala yang dibunyikan, dan 7 cawan yang isinya dicurahkan. Namun tidak berarti bahwa semua peristiwa itu terjadi dicatat dalam urutan kronologis yang ketat. Mari kita bersatu sejenak. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kami dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan-Nya, Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Bagi Dialah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Angkatlah hatimu kepada Allah dan percayalah bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Tuhan yang senantiasa menopang kehidupan gerejanya dan memeliharanya di dalam kasih karunia. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Dengan pembukaan materai yang ketujuh, maka lengkaplah penyingkapan isi gulungan kitab tentang rencana penghukuman Allah. Saat itu, surga yang biasanya dipenuhi dengan suara puji-pujian kepada Allah menjadi sunyi senyap selama kira-kira setengah jam. Seluruh makhluk surgawi seolah menantikan apa yang akan terjadi. Marilah kita naikkan puji-pujian bagi Allah, bagi Dia dengan pujian Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir, sujud dan sembahlah dengan kerendahan hati. Puji Maha Kudus dengan hormat hikmat, bersehati beribadah. Dialah yang Esa, Allah Maha Kudus, pujilah selamanya. Tuhan Allah hadir dengan segala musik, akan memiliki Dia. Suci, 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 puji tak berhenti. Semua orang pun pujilah. Dengarlah, oh Tuhan, suara hamba ini, terimalah pujianku.
Introitus hari ini diambil dari Mazmur 19 ayat 13 sampai 15. Tak ada yang dapat menyadari kesesatannya. Tuhan, bebaskanlah aku dari kesalahan tersembunyi. Jauhkanlah aku dari dosa yang disengaja. Jangan biarkan aku dikuasai olehnya. Maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran berat. Semoga kata-kata dan pikiranku berkenan padamu ya Tuhan, pelindung dan penebusku. Jemaat dipersilakan duduk. Keempat, bunyi sangkakala tersebut menyatakan betapa beratnya penghakiman Allah yang akan datang itu. Ia menghanguskan tumbuh-tumbuhan yang menjadi sumber pangan manusia, serta membuat air menjadi pahit. Padahal suatu sumber menyebutkan bahwa manusia hanya bisa bertahan hidup 1 bulan bila tanpa makanan dan hanya 2 minggu bila tanpa air. Betapa mengerikannya kondisi bumi bagi manusia saat itu. Allah juga menghancurkan sumber terang yang membuat manusia menjadi nyaman serta yang sekaligus berfungsi menjadi penunjuk waktu tiap-tiap hari. Selama masa kesulitan besar tersebut, Allah menyatakan ketuhanan dan kemahakuasaannya melalui bencana yang mengerikan. Marilah kita masuk dalam doa pengakuan dosa dengan terlebih dahulu menyanyikan pujian hanya oleh darah Yesus. Terlepas dari dosa hanya oleh darah Yesus, ku mendapat sentosa hanya oleh darah Yesus. Tuhan disalibkan, hapus segala dosa. Hatiku sucilah hanya oleh darah Yesus. Sekarang ku dibenarkan hanya oleh darah Yesus. Hatiku disucikan hanya oleh darah Yesus. Tuhan disalibkan, hapus segala dosa. Hatiku sucilah hanya oleh darah Yesus. Tiap hari ku menang hanya oleh darah Yesus. Aku masuk surga kelak hanya oleh darah Yesus. Tuhan disalibkan, hapus segala dosa. Hatiku sucilah hanya oleh darah Yesus. Doa pengakuan dosa oleh Pendeta Yafet Hendro Wahyudi. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk undangan Tuhan bagi kami. Setiap kami yang hadir, setiap kami yang berdiri, karena merespon akan undangan Tuhan itu. Tetapi ampuni kami Tuhan, karena kami tidak mempersiapkan diri dengan benar. Mulut yang kami pakai untuk memuji, terkadang adalah bibir yang sama yang kami pakai untuk mencaci.
bibir yang kami pakai untuk berdoa adalah bibir yang sama yang kami pakai untuk mencela. Tangan yang kami pakai seperti berdoa, tangan yang sama yang kami pergunakan untuk berdosa. Pikiran yang seharusnya kami pakai untuk memikirkan Tuhan dan kebenaran adalah pikiran yang sama yang kami pakai untuk merancang kejahatan. Ampuni setiap kami Tuhan, karena Engkau mengetahui jauh ke dalam lubuk hati kami. Karena itu dengan terbuka hari ini kami mengaku segala pelanggaran kami, segala kesesatan kami, segala kesalahan kami di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan yang Tuhan berikan bagi kami. Biarlah pengampunan itu mendorong setiap kami untuk bertobat, untuk tidak mengeraskan hati, untuk berhenti berbuat dosa, untuk kembali kepada kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya, 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 Haleluya. Puji Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah, Juru Selamat, sudah bangkit, akan datang. Haleluya, haleluya. Berdasarkan kasih karunia Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah berita pengampunan dosa kepada setiap kita yang mengaku dengan tulus ikhlas, sebagaimana janji Allah dalam firman-Nya dalam 1 Petrus 1 ayat 18-19 yang berkata demikian, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas atau perak, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Syukur kepada Allah. Dalam Kristus kita yang percaya telah diselamatkan dari kebinasaan. Oleh karena itu, setiap kita yang sudah berdamai dengan Allah pasti akan berdamai dengan sesama. Kita yang sudah diampuni, kita juga akan mengampuni. Salam damai. Sekarang dengarkanlah tuntunan Tuhan bagi kita, sebagaimana firman-Nya yang tertulis dalam Wahyu 8 ayat 1 yang berkata,
Dan ketika anak domba itu membuka mata yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di surga, kira-kira setengah jam lamanya. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita agar dapat mengerti dan mentaati dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita naikkan pujian kepada Allah, Aku milikmu. Aku milikmu, kau pun milikku, kasihmu memuaskanku. Tambahkan iman agar ku terbang makin dekat padamu. Lebih dekat, dekat padamu yang menyemati bagiku. Lebih dekat, dekat, dekat salibmu. Aliran darahmu, kuduskan daku dalam kerjamu oleh rahmat kasihmu. Iman dan kasih makin bertambah, makin dekat padamu. Lebih dekat, dekat padamu yang rahmati bagiku. Lebih dekat, dekat, dekat salibmu, di aliran darahmu. Kasih terdalam, girang terbesar telah nyata padaku. Hapuskanlah Tuhan, hapuskan dosa, puja Tuhan ternyata. Lebih dekat, dekat padamu yang rahmati kasihku. Lebih dekat, dekat, dekat salibmu, di aliran darahmu. Bersama-sama dengan gereja sepanjang zaman dan abad, kita ikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang kita nyanyikan demikian. Yesus Kristus
jemaat dipersilakan duduk. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Yafet Endro Wahyudi. Mari kita berdoa. Ku percaya Tuhan, ku percaya akan Allah Tritunggal itu, dan kami juga percaya akan firman-Mu Tuhan. Oleh karena itu ketika kami juga mempercayai bahwa Engkau berbicara kepada kami melalui firman, biarlah kami siap, hati kami siap mendengarkan suara firman-Mu. Kami berusaha untuk menyambut firman-Mu itu, dan kami juga melakukannya, mentaatinya di dalam kehidupan kami. Berbicaralah ya Bapa, sebab kami semua siap untuk mendengar. Hamba-Mu yang akan menyampaikan dalam segala keterbatasan, kelemahan dan kekurangan, kiranya Tuhan sendiri yang akan memakainya, sehingga setiap perkataannya adalah perkataan Tuhan, perkataan firman dan perkataan kebenaran. Kiranya hati-Mu yang disenangkan, kiranya nama-Mu yang dipermuliakan, dan kiranya firman-Mu saja yang diberitakan. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Saya bersyukur pertama-tama Saudara, saya perhatikan Ibu Goiing, Ai Iing. Nah, boleh pagi hari ini hadir bersama-sama dengan kita setelah beberapa waktu lamanya harus kontrol bolak-balik ke Surabaya. Tapi kalau tidak salah saya sempat ngobrol, kontrol lagi bulan Januari ya iya. Benar ya, bulan Januari tahun depan. Mari kita terus doakan, kita dukung di dalam doa, kita pun juga terus memberikan perhatian dan dukungan. Yang kedua Saudara, ada Ko Yudi. Nah, ini dari hamba Tuhan dari GKT Jember sekaligus juga ketua BPP ALT ya. Nah, ini ada Ko Yudi bergabung bersama-sama kita dengan Cece, dengan istri dan juga dengan seorang jemaat. Selamat datang, selamat beribadah dan Tuhan memberkati. Mari kita membuka Alkitab kita. Kita buka dari Wahyu pasalnya yang ke-8, ayat yang pertama sampai dengan 13, Saudara. Wahyu pasal yang ke-8, ayat yang pertama sampai dengan 13. Kita akan membaca dari ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-5. Ayat yang ke-6 sampai dengan 13, Bapak Ibu bisa baca di rumah. Tetapi saya akan membacakan dari ayat yang pertama sampai dengan yang ke-5. Demikianlah kata Tuhan bagi kita, meterai yang ke-7. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-7, maka sunyi senyaplah di sorga, kira-kira setengah jam lamanya. Lalu aku melihat ke-7 malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tata itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang yang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi, maka meledaklah bunyi guruh disertai halilintar dan gempa bumi. Saudara, 7 sangkakala yang akan kita renungkan pagi hari ini. Apa artinya, apa maknanya firman Tuhan ini buat saya dan Bapak Ibu Saudara? Saudara, kalau saudara ditanya, kecuali singers yang tadi malam sudah belajar, menurut Bapak Ibu Saudara, doa apa yang pasti Tuhan jawab? Tidak perlu nunggu waktu. GPL Saudara, gak pakai lama. Saat itu berdoa, buka mata, doanya langsung jadi kenyataan. Saat itu berdoa, buka mata, langsung Tuhan jawab seketika. Gak usah bergumul, gak usah nunggu, gak usah lama-lama. Kira-kira doa apa Saudara? Yang pasti dikabulkan Tuhan. Yang pasti dijawab Tuhan. Doa apa Saudara? Doa makan. Habis doa, buka mata, OTW makan. Enggak usah nunggu 1 minggu Saudara. Habis doa, buka mata 1 minggu lagi, mati Saudara.
Habis doa, buka mata, nunggu 1 bulan lagi, nggak ada. Habis doa, buka mata, nunggu 1 tahun, udah lenyap duluan. Saudara doa makan, habis doa buka mata, langsung makan saudara. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pertanyaannya, gimana kalau ketika kita berdoa makan, habis doa, buka mata, nunggu 1 minggu. Habis doa, buka mata, nunggu 1 bulan. Habis doa, buka mata, nunggu 1 tahun. Yang terakhir saudara, habis doa, buka mata, nggak tahu kapan Tuhan kasih makannya. Pertanyaannya, apakah kita tetap berdoa? Apakah kita terus berdoa? Apakah kita setia berdoa? Ataukah kita berkata, buat apa berdoa toh saya berdoa sekian lama, tetap aja nggak ada makanan. Saya berdoa setiap sekian lama, Tuhan nampaknya diam. Saya berdoa sekian lama, Tuhan nampaknya tidak berbuat apa-apa. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam Wahyu pasalnya yang pertama ayat yang ke-8, firman Tuhan katakan, Aku adalah Alfa dan Omega. Kristus atau Tuhan itu adalah Alfa dan Omega. Bukan karena sering tidak masuk sekolah karena Alfa ataupun juga susu Omega 3, bukan saudara. Tetapi artinya adalah bahwa Kristus itu adalah satu-satunya yang berkuasa atas dunia dan segala ciptaan, yang awal dan yang akhir. Kristus itu adalah satu-satunya yang berdaulat atas hidup saya dan Bapak Ibu Saudara. Kristus itu adalah satu-satunya yang mengendalikan dunia bersama dengan segala isinya. Nah, persoalannya seringkali kita itu berpikir seperti doa makan, saudara. Kalau berdoa, buka mata, langsung makan, berarti Tuhan itu berdaulat. Tapi kalau kita berdoa, buka mata, masih nunggu lama, kita berkata Tuhan itu enggak berdaulat. Tuhan itu tidak memperhatikan kita. Tuhan itu tidak memperdulikan kita. Padahal seharusnya saudara, yang menjadi pegangan kita, ada makanan, Tuhan berdaulat. Tidak ada makanan, Tuhan juga berdaulat. Persoalan saya dijawab, Tuhan berdaulat. Persoalan saya tidak Tuhan jawab, Tuhan juga tetap berdaulat. Karena kedaulatan Tuhan tidak bergantung dengan apa dan Bapak Ibu Saudara alami dalam kehidupan kita. Nah saudara yang dikasih Tuhan, Wahyu pasal ke-8 ini salah satunya dilatar belakangi saudara oleh seorang raja yang bernama Kaisar Domitianus. Saudara, Kaisar Domitianus ini pengen diperlakukan sebagai Tuhan, pengen diperlakukan sebagai Allah, saudara. Karena itu saat itu dia mengharuskan seluruh orang-orang di bawah jajahan Romawi termasuk orang Kristen itu harus menyembahnya, harus memujanya, bukan hanya sebagai raja, tapi sebagai Tuhan dan sebagai Allah yang berkuasa di atas segala sesuatu. Nah, saudara, ketika orang Kristen disuruh ini ya jelas tidak mau. Karena bagi orang Kristen satu-satunya yang berdaulat, satu-satunya yang berkuasa itu hanya Kristus, hanya Tuhan. Karena itu saudara, mereka menolak. Nah, ketika orang-orang Kristen menolak, ketika orang-orang Kristen tidak mau, maka Kaisar Domitianus ini sangat benci banget. Benci dengan yang namanya orang Kristen. Tidak senang dengan yang namanya orang Kristen. Karena orang Kristen sudah menolak apa yang diharapkannya, yaitu menyembah dan mengakuinya sebagai Tuhan atau Allah. Sehingga saudara, yang dia lakukan, yang dia pikirkan adalah bagaimana membuat orang Kristen ini musnah. Ya apa supaya orang Kristen ini habis. Ya apa supaya orang Kristen itu lenyap. Dengan berbagai penganiayaan, dengan berbagai penderitaan, semua dilakukan supaya orang Kristen lenyap, musnah dan habis. Nah, dalam situasi yang begitu, umat Tuhan ini doa, saudara. Umat Tuhan ini berseru. Gimana doanya? Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sampai kapan ya Tuhan yang maha kudus dan yang benar, Engkau tidak menghakimi dan membalaskan darah kami. Saudara, dalam situasi menderita, dalam situasi susah yang dihadapi pemerintah saudara, yang tentunya tidak gampang, mereka doa. Apa sih doanya? Tuhan sampai kapan Engkau tidak menghakimi dan membalaskan darah kami? Pertanyaannya, kenapa kok doanya begitu? Kenapa enggak yang lain? Karena saudara, mereka sudah berulang kali berdoa, berkali-kali berdoa, bertahun-tahun berdoa.
Tetapi yang mereka lihat adalah penganiayaan itu terus berjalan. Bahkan banyak orang-orang Kristen yang dibunuh. Padahal mereka sudah doa. Mereka sudah minta supaya Tuhan luputkan. Mereka sudah minta supaya Tuhan berikan damai sejahtera. Tapi kenyataannya masih banyak orang Kristen yang menderita. Bahkan makin menderita. Sebaliknya mereka melihat, saudara, Allah itu kok gak ngapa-ngapain ya. Allah itu kok kayaknya diem aja ya. Allah itu kok kayaknya cuek ya. Allah itu kok kayaknya gak peduli ya. Allah itu kok kayaknya tidak berbuat sesuatu untuk menghentikan penderitaan dan kesukaran yang dialami oleh orang-orang Kristen. Sehingga dalam doanya mereka, sampai kapan Tuhan Engkau tidak menghakimi dan membalaskan darah kami. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, seharusnya Bapak Ibu Saudara, penderitaan umat itu bukan berarti Allah itu diam. Penderitaan yang dialami umat itu bukan berarti Allah itu tidak peduli. Penderitaan yang dialami umat itu bukan berarti Allah itu tidak berdaulat. Tidak, saudara. Kenapa? Karena Kristus adalah apa Bapak Ibu? Alfa dan Omega. Yang awal dan yang akhir. Apapun yang saya dan Bapak Ibu Saudara alami, bukan berarti Allah tidak berdaulat. Bukan berarti Allah itu diam. Bukan berarti Allah tidak mengendalikan dunia bersama dengan segala ciptaannya. Kenapa? Karena memang pada dasarnya Allah itu berdaulat, Alfa dan Omega. Apa buktinya kalau memang berdaulat? Apa buktinya kalau Allah itu tidak diam di tengah-tengah penderitaan umat, di tengah-tengah kesukaran saya dan Bapak Ibu Saudara di dalam kehidupan ini? Apa buktinya, saudara? Yang pertama, saudara, saya mengajak kita membaca karena ini bagus. 1, 2, 3. Doa orang-orang saleh naik ke umat Tuhan berpikir, percuma berdoa. Kalaupun berdoa banyak yang mati. Kalaupun berdoa banyak yang dibunuh. Kalaupun berdoa tetap dikejar-kejar oleh pemerintah. Mereka berkata apa? Percuma. Makanya sampai kapan Tuhan? Tetapi saudara, Wahyu 8 ini membuka kepada kita, tidak percuma loh saudara. Kenapa tidak percuma? Karena setiap kali Allah akan menghukum kejahatan. Kalau kita perhatikan saudara, lewat meterai kapan hari dan hari ini sangkakala, Allah akan menghukum kejahatan. Allah akan menghukum mereka yang berbuat dosa. Allah akan menghukum atau mereka yang menindas umat. Itu selalu didahului dengan doa dari orang-orang saleh. Nah saudara, selalu didahului dengan doa orang-orang saleh. Apa artinya? Artinya saudara, Allah itu mendengar doa kita. Allah itu mengerti doa kita. Allah itu peduli dengan doa. Dan saya Bapak Ibu Saudara, tapi seringkali saudara, kita selalu berpikirnya karena udah kebiasaan, kita pengennya berdoanya seperti doa apa Bapak Ibu? Makan. Habis doa langsung makan. Besok cek kolesterol tinggi. Nah saudara, luput saudara ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, padahal ternyata Allah itu mengerti. Allah itu peduli, Allah itu mendengar doa-doa yang dinaikkan oleh umatnya. Saudara, saat itu saudara, pernah saya tampilkan videonya. Umat Tuhan gak berdaya. Mereka gak punya kekuatan. Mereka gak punya senjata, mereka gak punya daya apapun juga untuk menghadapi pemerintah yang begitu besar, yang menghancurkan mereka, yang menganiaya, yang menindas. Enggak ada kekuatan saudara, enggak ada kemampuan, enggak ada daya, enggak ada apapun. Tapi ternyata Tuhan berikan satu kekuatan kepada mereka. Satu kekuatan yang bisa mereka lakukan. Di dalam Wahyu yang ke-8, kekuatan itu melalui apa Bapak Ibu? Berdoa. Berdoa saudara. Dan kita melihat betapa luar biasanya pengaruh doa itu, sehingga dapat merubah keadaan yang ada di sekitar kita saudara. Berdoa. Saudara, ada yang berkata begini, loh kenapa harus berdoa? Kenapa enggak yang lain? Kan enggak cukup hanya berdoa. Benar saudara ya, saya tidak katakan bahwa cukup berdoa, memang tidak saudara. Contoh, kita butuh makanan, enggak mungkin kita hanya berdoa langsung turun makan, kan tidak saudara. Tentunya ada pekerja dan sebagainya. Tapi saudara, ketika kita menghadapi satu kekuatan yang kita enggak mampu, yang besar, yang berat, yang sepertinya kita tidak berdaya menghadapinya, yang kita enggak mampu saudara, Tuhan beri satu kekuatan kepada kita. Apa itu? Doa saudara. Berdoa. Kenapa berdoa? Karena saudara,
sebenarnya yang kita hadapi dalam hidup ini bukan hanya sekedar peperangan masalah ekonomi, bukan hanya sekedar peperangan masalah kehidupan rumah tangga. Zaman itu bukan hanya sekedar perang melawan pemerintahan Romawi, tetapi sebenarnya peperangan apa Bapak Ibu? Rohani, melawan kuasa kegelapan yang berusaha supaya di dalam pergumulan kita meninggalkan Tuhan dan tidak percaya kepada Tuhan. Itu saudara. Makanya kenapa? Berdoa. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam segala kesusahan kita, dalam segala penderitaan kita, dalam segala permasalahan kita, doa yang menjadi kekuatan kita, saudara. Ada yang berkata begini Bapak Ibu Saudara, saya sudah berdoa puluhan tahun bahkan, mendoakan suami saya, mendoakan anak saya, tapi kok sampai puluhan tahun gak ada perubahan? Kok sampai puluhan tahun gak ada sesuatu yang berubah? Kok tetap aja? Nah saudara, dirubah hari ini. Jangan berpikir bahwa doa itu seperti doa mau makan, habis doa langsung makan. Tidak saudara, Allah itu berdaulat kok. Allah itu mendengarkan saudara. Dan kita berdoa bukan supaya Allah mengikuti kemauan kita, justru kita berdoa supaya saya dan Bapak Ibu Saudara mengikuti kemauannya Allah. Nah yang menarik itu yang bertanya begini, loh kan kalau bergumul berarti harus berdoa ya. Terus kalau hidup saya itu gak punya pergumulan, gak punya masalah, berarti saya gak perlu berdoa ya. Ya apa saudara kira-kira? Saudara kalau ada masalah kan berdoa, kalau gak ada masalah perlu berdoa enggak saudara? Pertanyaannya kenapa perlu berdoa? Doa itu apa sih Bapak Ibu? Doa itu apa? Bergantung kepada Tuhan. Ingat saudara ya, doa itu bergantung kepada Tuhan. Saya gambarkan, gantung itu beginilah gambarannya. Gambaran saya gambarkan secara pribadi. Artinya kita mau bergantung kepada Tuhan. Nah, kalau kita tidak berdoa, berarti kita melepaskan apa saudara? Nah, makanya yang terjadi apa? Tambah jatuh, tambah jauh, dan tambah terperosok. Karena kita sudah berhenti berdoa. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita saudara, apapun kesulitan kita, jangan berhenti berdoa. Kenapa saudara? Yakinlah bahwa Allah itu mendengar, Allah itu mengerti kok, Allah itu peduli. Ketika saya dan Bapak Ibu Saudara berdoa, sorga itu mendengar, sorga itu memperhatikan, sorga itu memperdulikan dan juga mengendalikan kita. Jadi jangan pernah berhenti berdoa saudara. Kita mau bergantung terus kepada Tuhan. Kalau kok gak dijawab-jawab, mulai dirubah. Kita bukan sedang doa mau makan. Kalau doa habis doa langsung harus makan. Allah itu berdaulat, tidak bergantung dengan apa yang saudara alami. Itu yang pertama saudara, yang membuktikan bahwa Allah itu gak diam kok. Allah itu peduli dengan kita apa? Allah mendengar doa kita saudara. Tapi sekali lagi jangan dipahami seperti doa mau makan. Itu yang mau saya ajarkan. Habis doa langsung makan, habis doa langsung Tuhan jawab. Itu kita buang jauh-jauh dari pikiran kita. Nah yang kedua saudara, apa buktinya kalau Allah itu peduli? Nah saudaraku, mari saya mengajak kita membaca. Ini bagian yang akan kita bahas juga. 1, 2, 3. Dan kepada mereka diberikan apa? 7 sangkakala. Nah saudara, kalau ngomong sangkakala itu sebenarnya apa sih? Apa sih sebenarnya fungsi daripada sangkakala itu? Saudaraku, fungsi sangkakala itu sebagai peringatan. Kalau hari ini mungkin, kalau hari ini kan alat musik tiup lah, gambar kayak trompet begitu hari ini. Tapi kalau zaman itu kan memang diambil dari tanduk binatang. Nah saudara, fungsinya untuk apa? Ketika ditiup, kemudian mengeluarkan suara, itu sebagai peringatan. Peringatan apa saudara? Peringatan akan datangnya musuh. Jadi saudaraku, ketika pengawal pintu gerbang, dia berdiri di bentengnya, lalu kemudian dari jauh melihat ada musuh, dia langsung niup sangkakala. Ketika ditiup saudara, itu peringatan. Peringatan apa? Peringatan ada musuh yang mau datang. Peringatan ada musuh yang mau menyerang. Nah, bagi yang tinggal di dalam kota, ini juga peringatan. Peringatan apa? Supaya siap-siap, supaya mempersiapkan diri, supaya menjaga dirinya, karena akan ada musuh yang akan datang. Ini yang pertama saudara. Tapi dalam bagian ini Bapak Ibu Saudara, ternyata peringatannya bukan soal itu. Tapi peringatannya adalah peringatan supaya bertobat. Nah saudara, jadi sangkakala yang ditiup itu saudara adalah peringatan
supaya mereka yang berbuat jahat, supaya mereka yang mengeraskan hatinya tidak mau berbalik kepada Tuhan, itu mereka bertobat dan berbalik kepada Allah. Dan apabila mengeraskan hati, saudara, maka yang akan menanti mereka adalah hukuman-hukuman yang mengerikan. Karena kepada mereka yang menolak bertobat, kepada mereka yang mengeraskan hati, kepada mereka yang wangkot tidak mau bertobat, yang Tuhan siapkan adalah hukuman. Allah tidak lagi berbicara lewat kata-kata, tapi lewat hukuman. Ini sangkakala, saudara. Saudara ingat peristiwa Firaun ketika umat Tuhan mau keluar dari tanah Mesir. Allah memberikan berapa tulah Bapak Ibu? 10. Tapi enggak langsung moro-moro tulah loh, saudara. Dari awal langsung dar, air jadi darah. Enggak, saudara. Tapi dari awal Allah memberikan firman kepada Musa. Mus, ngomong sama Firaun itu. Biarkan umatku pergi untuk beribadah kepadaku. Jadi saudara, pertama-tama Tuhan ngomong kepada Firaun itu pakai apa Bapak Ibu? Kata-kata. Pakai firman. Mus, kamu ngomong sama Firaun itu. Fir, biarkan umatku pergi untuk beribadah kepadaku. Tidak langsung kata-kata, tidak langsung hukuman. Tapi ketika Firaun mengeraskan hati, tidak mau mendengar, tidak mau bertobat, tidak mau mempercayai bahwa Allah itu berdaulat, yang terjadi apa saudara? Tulah dikasihkan. Tulah pertama, kedua, ketiga, keempat, bahkan 10 itu puncaknya. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, sangkakala ini adalah peringatan. Peringatan untuk apa saudara? Peringatan supaya yang jahat, supaya yang berdosa itu bertobat, berhenti, bukan diteruskan. Karena kalau diteruskan yang menanti itu adalah hukuman. Saudara, ada seseorang yang berkata begini, loh ya apalagi loh saya tahu bahwa ini dosa, saya tahu bahwa ini keliru, saya tahu bahwa ini salah, tapi mau ya apa lagi? Saya sudah nggak bisa lagi, sudah terlanjur biasa. Saudara, hari ini firman Tuhan katakan apa? Berhenti, mandek saudara, dan kita berbalik. Karena kalau kita tetap wangkot ke dalam jalan yang salah itu, yang sudah menanti kita adalah hukuman. Karena Allah tidak lagi berbicara kepada yang mengeraskan hati itu lewat kata-kata, itu lewat hukuman. Saudara, adakah dosa di antara kita? Kalau berkata dosa bukan hanya soal saya enggak mencuri, saya tidak membunuh, saya tidak melakukan kekerasan, saya tidak berzina, saya tidak menjadi yang buruk seperti yang ada di media dan sebagainya. Tetapi saudara, ketika kita tidak setia dengan perjanjian, tidak setia merenungkan firman, tidak setia satu ibu rohani, perpuluhan, tidak setia melayani, tidak setia beribadah, itu pun juga dosa loh saudara. Itu pun juga dosa. Sehingga pagi hari ini kalau kita tahu bahwa oh ini dosa, ketidaksetiaan itu dosa, maka jangan diteruskan saudara. Jangan wangkot, bahasanya orang Banyuwangi kalau enggak salah, yang saya tahu dari perkunjungan istilahnya, jangan wangkot, jangan keras hati, itu berdosa. Berhenti, mandek, berbalik. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dan saudara yang dialami mereka yang keras hati, itu mereka mengalami hukuman yang luar biasa. Tapi saudara, yang luar biasa yang Allah nyatakan kepada mereka yang mengeraskan hatinya, kepada mereka yang tidak mau bertobat, saya mengajak kita membaca saudara ayat yang ke-7. 1, 2, 3, maka terbakarlah sepertiga. Nah saudara, ada 4 sangkakala yang ditiup. Ketika sangkakala ditiup sebagai peringatan tadi, yang terjadi adalah terbakarlah sepertiga dari apa Bapak Ibu? Bumi. Itu yang pertama. Ketika sangkakala yang kedua ditiup, yang terjadi adalah sepertiga lautan itu jadi darah. Ketika sangkakala ketiga ditiup saudara, sepertiga mata air dan segala air tawar itu jadi pahit. Yang terakhir, ketika sangkakala keempat ditiup, sepertiga bumi menjadi gelap. Jadi kalau katakanlah 100%, berarti sepertiga itu berapa persen Bapak Ibu? Berapa persen? Berapa persen? Masih ada sisanya. Artinya saudara, enggak semua Tuhan hancurkan.
Enggak semua Tuhan bakar, enggak semua Tuhan berikan air menjadi darah, enggak semua Tuhan berikan kegelapan, masih ada sisanya. Artinya apa saudaraku? Ternyata Tuhan masih memberikan ruang pengampunan. Tuhan masih memberikan ruang kemurahan bagi mereka yang tidak mau bertobat tadi, bagi mereka yang mengeraskan hati tadi, ketika mau balik, ketika mau bertobat, ketika mau kembali, masih tetap Tuhan apa Bapak Ibu? Ampuni. Loh saudara, saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan aja masih punya yang namanya ruang pengampunan. Enggak semua habis saja sudah, seluruhnya terbakar, seluruhnya jadi darah, seluruhnya jadi pahit, seluruhnya gelap gulita, enggak. Hanya sepertiga, masih ada sisanya. Supaya apa? Supaya yang balik dapat memperoleh pengampunan dan keselamatan. Nah saudaraku, kalau Tuhan aja punya hati yang demikian, kenapa kadang kita itu punya hati yang malah berbeda saudara ya? Kita sendiri malah berkata apa? Gak iso wis. Kalau orang itu suruh berubah, gak iso. Angel. Nah saudara, kita kadang berpikir seperti itu, gak iso wis. Dari dulu dia memang sudah seperti itu. Jadi kalau hari ini suruh bertobat, gak bisa. Saudaraku yang dikasih di dalam nama Tuhan, ingatlah saudara, sejahat-jahatnya orang, seburuk-buruknya orang, dalam bahasa yang sedikit kasar, mohon maaf, sebejat-bejatnya orang, kita gak pernah tahu. Suatu saat orang itu bisa apa Bapak Ibu? Bertobat. Saudara, yang dihadapi Allah ini adalah orang yang keras hati. Yang dihadapi Allah ini adalah orang yang menindas umat. Yang dihadapi Allah ini adalah orang yang paling jahat. Tapi masih ada ruang pengampunan. Ketika bertobat dan balik, Tuhan ampuni di sana. Saudara, kita nggak pernah tahu. Saudaraku, ingat Paulus, saudara. Waktu masih menjadi Saulus, kurang jahatnya apa? Kurang jahatnya apa, saudara? Paling getol menganiaya orang Kristen. Mau ke Damsyik sengaja untuk menganiaya orang Kristen, paling getol. Paling semangat, orang yang berdiri di depan, garis keras lah saudara. Tapi ternyata justru Tuhan pakai Saulus menjadi apa saudara? Paulus menjadi apa? Saulus kan kemudian Paulus, sebelumnya kan Saulus. Paulus menjadi apa? Menjadi orang yang menulis Alkitab lebih banyak daripada rasul-rasul yang lain. Loh saudara, kita gak pernah tahu Bapak Ibu, berapa banyak kaisar Romawi itu yang menganiaya orang Kristen, mulai Nero, mulai Domitianus, mulai nanti selanjutnya masih banyak. Tapi pada satu titik tertentu Allah bisa memakai satu kaisar yang namanya Konstantinus untuk menjadi kaisar yang menjadikan agama Kristen sebagai agama negara. Kita tidak pernah tahu saudara. Sejahat-jahatnya orang, seburuk-buruknya orang, sejelek-jeleknya orang, sesalah-salahnya orang, kita tidak pernah tahu. Suatu saat bisa bertobat dan berbalik kepada Allah. Saudara, kemarin di dalam camp itu ada satu bagian yang Pak Amos itu memberikan kepada saya. Dose, tolong videonya STT Aletheia itu ditampilkan. Promosikan STT Aletheia. Karena saudara memang tahun ini dari mahasiswa yang masuk hampir nyaris tidak ada yang berasal dari Sinode GKT. Karena itu saudara minta tolong kepada saya untuk dipromosikan. Lalu saudara saya promosikan videonya STT Aletheia itu. Walaupun ada gangguan, tersendat-sendat dan sebagainya. Tapi saudara, yang membuat saya terenyuh adalah saya berpikir bahwa ketika pada waktu itu saya menantang anak-anak, saya berkata bahwa ayo yang punya kerinduan jadi hamba Tuhan, enggak usah toleh kanan kiri, angkat tangan aja, enggak usah lihat, angkat tangan aja. Kami hamba-hamba Tuhan akan mendoakanmu. Saudara, waktu saya buka mata saya lihat berapa banyak sih yang angkat tangan. Saudara, terenyuh Bapak Ibu. Kenapa? Berapa yang angkat tangan saudara? Gak ada saudara ya. Lah saudara kok malah mendoakan, gak ada loh saudara. Ya jangan toh gitu kan saudara. Dalam hati saya berpikir gini, gak ada. Kenapa gak ada? Lah waktu muter videonya aja lo gak ada suaranya saudara. Saudara dalam hati, videonya diputar aja nggak ada suaranya, macet-macet dan sebagainya. Dalam hati saya berpikir apa? Gak mungkin ada. Tapi saudara, saya begitu terkejut karena ketika saya membuka mata, ada 15 anak yang angkat tangan. Dari Genteng 3, dari Jajak 2,
dari Muncar 3, dari Rogo Jampi 2, termasuk dari Banyuwangi, ada 2 orang yang ngangkat tangan. Saudara, ketika saya perhatikan mereka yang ngangkat tangan, saya perhatikan saudara, ada 1 yang ngangkat tangan. Itu bukan orang yang wah mimpin di depan, oh udah jelas hamba Tuhan. Enggak loh saudara. Justru saya perhatikan loh, anak ini kan usil. Anak ini kan justru malah melakukan aneh-aneh. Tapi ternyata ketika dipanggil untuk jadi hamba Tuhan, dia justru yang malah pertama angkat tangan. Saudara, kita enggak pernah tahu kok. Enggak pernah tahu saudara. Barangkali ada orang yang rasanya bencekno, rasanya megelno, rasanya nyakiti. Kita enggak pernah tahu. Suatu saat pun bisa bertobat dan kembali kepada Allah. Karena itu saudara, tugas saya dan Bapak Ibu saudara itu bukan menghakimi lah ya ini saudara. Tugas kita itu bukan menghakimi ya, kayak gitu, gak mungkin. Saya sempat berpikir begitu, anak ini gak mungkin ini bisa jadi orang ini. Pendeta Atis mengingatkan, jangan berpikir begitu, belum tentu loh. Allah bisa pakai dia. Ternyata saudara, dia justru yang angkat tangan jadi hamba Tuhan. Loh saudara, gak bisa terpikir di tengah-tengah kita. Karena itu saudara, tugas saya dan Bapak Ibu saudara, kita bukan menghakimi. Oh udah pasti ini gak bisa bertobat ini, wis wangel ini pokoknya, memang wis watoke, gak bisa saudara. Tugas saya dan Bapak Ibu saudara bukan menghakimi. Termasuk juga saudara maaf, tugas kita bukan mengungkit-ungkit. Oh iya itu memang dari dulu sudah begitu. Dulu memang dia begitu. Sekarang pasti juga seperti itu. Itu bukan tugas kita. Tapi tugas saya dan Bapak Ibu saudara adalah terus menjadi apa Bapak Ibu? Saksi. Terus memberikan kesaksian. Baik dalam perkataan maupun dalam apa saudara? Perbuatan. Nah yaitu saudara, seringkali saudara perkataan kita tidak menjadi saksi, ditambah perbuatan kita. Sehingga tidak heran mereka yang dalam pandangan kita saudara wangel ini, mereka sulit diajak balik. Kenapa sulit diajak balik? Karena kita sendiri tidak memberi kesaksian kepada mereka. Saudara yang dikasih Tuhan, terakhir saudara, waktu di Aletheia dapat tugas bersama dengan teman-teman untuk memberitakan Injil ke pasar. Jadi kami di Pasar Lawang dikasih tugas beritakan Injil ke sana. Silakan cari pasangan 2 orang, cari siapa yang mau diberitakan Injil. Mau yang jual sayur, mau yang apa terserah. Lalu saudara, saya berkata kepada teman saya bilang gini, kita coba cari yang beda. Kita jangan cari di tengah pasar karena itu udah biasa. Tapi coba kita cari di lampu merah. Kenapa saudara? Karena di lampu merah itu saya perhatikan ada orang-orang muda yang waduh rambutnya begini, terus telinganya dipasangi ditindik dan sebagainya, tatuan dan sebagainya. Nah itu saudara. Lalu saya terpanggil saudara, coba kita cari mereka. Nah benar ketemu saudara. Ketika ketemu saya perhatikan ada seorang perempuan yang berbeda dari yang lain. Perempuan saya lihat ini kok beda ya daripada yang lain. Dia hanya berpenampilan aja, tapi saya lihat beda. Nah lagi nyanyi-nyanyi, kemudian minta, karena sudah nyanyi biasanya minta di lampu merah itu saudara. Nah ketika lihat seperti itu, kita pasti berpikir bahwa orang-orang ini adalah pasti orang kelompoknya orang yang apa Bapak Ibu? Karena sampai harus nyanyi di perempatan untuk dapat uang. Kita berpikir bahwa mereka pasti orang yang tidak punya. Kita kan pasti berpikir begitu saudara. Dalam hati saya pikir ini pasti orang-orang tidak punya ini. Karena sampai harus nyari-nyari di pinggir jalan. Ternyata saudara, ketika saya ajak ngomong satu perempuan di situ, ternyata tidak saudara. Dia menceritakan, dia tunjukkan fotonya, ini keluarga saya, ini rumahnya. Waget saudara, loh kok rumahmu gede gitu kan? Lalu ngapain kamu di sini? Rumahmu gede, ASEAN, panas-panas, di lampu merah, gitu kan? Ada orang tidak dikasih, nanti cari lagi ngapain? Padahal kan rumahmu gede. Lalu ternyata saudara dia menyampaikan apa? Iya, saya kecewa dengan kedua orang tua saya. Saya tidak mendapatkan kehangatan dan kedekatan di sana, tapi saya memperolehnya justru di perempatan jalan ini. Saudara yang dikasih Tuhan, itu peringatan kepada kita bahwa seringkali saudara minta maaf di tengah-tengah keluarga sendiri tidak ada kesaksian. Yang terjadi adalah kita hanya sekedar menghakimi, memberikan penghakiman, mengungkit-ungkit, tapi tidak ada kesaksian baik dari perkataan kita maupun perbuatan kita. Ada pintu pengampunan. Sejahat-jahatnya orang bisa kembali, bisa bertobat. Bagian kita adalah memberikan kesaksian yang benar. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, ampuni setiap kami.
Jikalau selama ini kami berpikir bahwa kami harus selalu berdoa seperti ketika mau makan. Setelah berdoa langsung mendapatkan jawaban Tuhan. Tetapi tolong biarlah pikiran kami yang keliru ini berubah. Bahwa ketika kami berdoa, sekalipun jawaban doa itu sepertinya tidak segera kelihatan, tapi kami percaya dan yakin bahwa Tuhan itu peduli. Allah itu memperhatikan, Allah itu mendengar, dan Allah itu mengerti setiap apa yang kami doakan. Karena itu Bapa, mampukan kami untuk setia berdoa. Di dalam situasi apapun kami bergantung kepada Engkau saja. Dan Tuhan, tolonglah kami supaya dalam kehidupan kami berkeluarga, dalam kehidupan kami bergereja, ada ruang pengampunan ketika ada seseorang jatuh, ketika ada seseorang bersalah, ketika ada seseorang berbuat yang keliru. Karena Engkau sendiri punya hati yang demikian. Ketika mereka berbalik, ketika mereka bertobat, ada kasih karunia yang telah Tuhan sediakan. Mampukan kami Bapa, supaya kami menjadi saksi di tengah-tengah keluarga, lewat perkataan kami, lewat perbuatan kami. Terlebih ketika kami menghadapi mereka yang mau menjauh daripada Engkau. Sehingga lewat perkataan kami, lewat perbuatan kami, mereka bisa mengenal Kristus dan mereka mengetahui Kristus ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri. Firman Tuhan kita responi dengan membaca Katekismus Heidelberg minggu ke-14, pertanyaan dan jawaban. Pertanyaan dan jawaban ke-35. Apa arti perkataan ini yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria? Bahwa anak Allah yang kekal itu, yang tetap tinggal Allah sejati dan kekal, telah mengenakan manusia sejati dari daging dan darah anak darah Maria oleh karya Roh Kudus, supaya ia juga menjadi keturunan Daud yang sejati, yang dalam segala hal serupa dengan saudara-saudaranya, terkecuali dalam hal dosa. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita membawa persembahan kepadanya sambil menaikkan pujian. Namun kita dapat juga melihat bahwa keempat sangkakala menyatakan kemurahan Allah di dalam masa penghakiman. Karena tulah-tulah tersebut hanya mencakup sepertiga bagian atau wilayah saja. Ini seolah suatu peringatan bagi orang-orang yang melawan Allah untuk bertobat sebelum segala sesuatunya berakhir. Jadikan aku saluran berkat. Jalan hidup berliku-liku, banyak sedih dan keluh. Beri terangmu di tempat gelap itu, bilangkanlah yang susah. Pakailah aku jalan berkatmu, hidupku lah
Jadikan aku selalu Mari kita berdoa. Ya Allah, sungguh kami bersyukur kepadamu karena kami telah boleh hadir di sini karena undanganmu. Baru saja kami membawa persembahan sebagai rasa hormat dan takut kami kepada Engkau. Kiranya Engkau menyucikan persembahan ini melalui tangan-tangan para majelis agar bisa dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu. Dalam kesempatan ini kami juga berdoa pribadi lepas pribadi dalam setiap pergumulannya, baik itu ekonomi, kesehatan, pendidikan, hubungan dalam keluarga, pekerjaan, dan sebagainya. Kiranya Engkau menguatkan kami untuk selalu bertaut kepadamu dan bukan pada yang lain. Terima kasih ya Allah, inilah permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup dan kekal. Amin. Selanjutnya watar jemaat akan dibacakan oleh Bapak Suryadi. Persilakan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur apabila pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Saya mewakili majelis akan menyampaikan warta jemaat gereja kita. Yang pertama yaitu ucapan terima kasih kepada para pelayan Tuhan pada hari ini yang telah melayani Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang dan beribadah kepada Bapak, Ibu, dan saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GKT Banyuwangi. Kami menyambut dengan sukacita dan apabila belum memiliki tempat ibadah, dapat beribadah bersama kami. Apabila ada, kami mohon untuk memperkenalkan diri. Sudah tadi ya. Terima kasih. Pemuritan kelompok Excellent hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 pukul 18 WIB di gereja dan diajar oleh Pendeta Hartinus Lee, mengundang jemaat untuk belajar firman. Selanjutnya yaitu mengenai persekutuan doa onsite hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 pukul 18 WIB di gereja dipimpin oleh Pendeta Yafet Indrawayudi dan mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara untuk setia berdoa. Pemuritan kelompok setia dan pasutri hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 pukul 18 WIB dan pukul 19 WIB di gereja, diajar oleh Lause Yohanes dan Pendeta Hartinus. Mohon perhatian anggota pemuritan. Sedangkan katekisasi Kamis tanggal 13 Oktober 2022 pukul 19 WIB di gereja dan diajar oleh Pendeta Yafet Indrawayudi. Mohon perhatian peserta katekisasi. Sedangkan jadwal penata layanan Minggu tanggal 16 Oktober 2022 KU1 pukul 7.00 dan KU2 pukul 16 WIB. Pengkhotbah yaitu Evangelis Yohanes Handoko, liturgos Saudara William Wijaya dan sore Thomas Fernando. Sedangkan musik Evangelis Evelyn Budiman. Warta Penatua Andrew Suyanto. Jadwal latihan, singer, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan ibadah minggu depan
akan diatur oleh hamba Tuhan yang berkhotbah. Mohon perhatian jemaat yang bertugas. Ulang tahun GKT Banyuwangi ke-47 sejak didewasakan dan 73 sejak persekutuan pertama diadakan. Akan diadakan pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 pukul 8 WIB. Jadi kita ibadahnya satu kali, yaitu pagi jam 8. Hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022. Sedangkan pengkhotbahnya yaitu Pendeta Petrus Pamuji, liturgos Pendeta Yafet Indrawayuti, singer anggota KPR, musik tim musik. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang akan membawa persembahan dapat dibawa langsung maupun ditransfer dengan nomor rekening BCA 18033339922 atas nama Sinode Gereja Kristus Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Demikian warta jemaat gereja kita. Selamat berhari Minggu. Kami serahkan selanjutnya untuk Lause Hartines untuk memberikan tambahan warta. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabar? Masih semangat? Tidak ada yang ngantuk ya? Oke, saya dapat tugas untuk menjelaskan soal rekreasi ke Bali. Tidak boleh gini, aku gak melok, aku tidak dengar, enggak boleh. Kita kan satu, ya. Tapi permisi dulu, saya bawa alat peraga. Nah, persoalan kita itu tidak jauh-jauh dari ini. Semoga tidak gelundung. Ya, baik, terima kasih. Yang pertama yang saya mau terangkan, ada yang tanya, bayar piro sih? Kok bingung? Ndak usah bingung. Kita kan sudah bolak-balik diajar ya. Kalau nggak ngerti, bertanya. Nah itu. Tanya ke siapa? Tanya ke hamba-hamba Tuhan. Tanya ke penatua. Jangan tanya yang ndak ngerti. Aduh tambah bingung aku, ya bingung. Tanyanya ke majelis penatua. Tanyanya ke hamba Tuhan, pasti ngerti. Kalau enggak ngerti, nanti dikasih tahu lagi. Rekreasi ke Bali itu diadakan pas Idul Fitri tahun 2023. Jadi pasti libur. Nah, satu kamar, bukan satu orang, satu kamar 800.000 rupiah untuk 2 malam. Karena harganya dari sana 400.000. Jadi kalau 2 malam 800.000. Itu siapa yang bayar? Yang ikut. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara harus tahu kalau bayar seperti ini, lah ini 800.000 ini, itu sebenarnya sudah terima subsidi dari gereja, dari uang gereja, yaitu busnya tidak dihitung kepada Bapak Ibu Saudara, dan juga ada 3 kali makan yang nanti disediakan oleh gereja. Sebenarnya butuh 6 kali, ya. Satu kamar 800.000 rupiah untuk 2 malam. Nah, Bapak Ibu bisa transfer di rekening atas nama Lila Martin. Kok Lila ya itu nomor rekening yang kosong yang dipinjamkan. Kalau enggak transfer gimana? Ya enggak apa-apa bayar tunai. Tapi jangan lupa minta tanda bukti. Namanya manusia itu kan isa lali, isa lupa. Daripada nantinya terjadi apa-apa, bayar minta oret-oretan. Begitu ya. Ini bisa ditransfer, bisa bayar tunai.
Jadi tidak ada alasan, ya, hah? Oh arahnya ke sana, bukan? Nah ini loh, lah ini nomor ini ya, nomor rekening itu namanya. Baik, saya akan teruskan lagi. Ada pertanyaan begini, oh berarti kalau ke Bali cukup 800.000, enggak, itu sudah disubsidi. Subsidinya apa? Yang pertama bus. Kalau dihitung-hitung tiap orang itu busnya 270.000 loh. Itu hitungannya. Jadi Bapak Ibu harus tahu. Yang kedua, saudara membutuhkan 6 kali makan. Yang 3 kali makan disubsidi oleh gereja. Yang 3 kali makan itu diusahakan sendiri. Jadi ketika di sana saudara masih yang ikut masih harus siap 3 kali makan sendiri. Kalau dari gereja dibudgetkan 25.000 untuk sekali makan. Nah kalau yang makan sendiri-sendiri nanti di drop di satu tempat terserah, mau 100.000, 200.000 terserah saudara. Ya. Untuk 3 kali makan lainnya diusahakan sendiri, hotel 2 malam peserta membayar 800.000, tiket ke tempat wisata bayar sendiri-sendiri. Jadi di drop misalnya ke Sangeh. Misal ya, saya nggak tahu, kesannya di drop di luar. Nah itu ada tiket masuk, saya nggak tahu berapa sekarang. Misalnya 5.000 tiketnya. Aku nggak mau masuk, aku di luar aja guyonan ambek monyet, yo gak popo, ya kan? Nggak dipaksa untuk masuk, enggak. Aku takut nggak mau masuk karena monyetnya nakal. Kocomoto lah, anteng diambil, aku di luar aja bercanda dengan satu monyet kecil. Ya silakan. Wah, nah aku berani dikeroyok monyet tak keroyok dewe. Yo silakan ya. Yang penting sudah di drop di tempat itu. Nah, tapi kalau mau masuk harus bayar sendiri-sendiri tiketnya. Itu. Baik. Selanjutnya. Terus bagaimana dengan jemaat yang ibadah ya, yang ikuti ibadah secara rutin dan sebagainya. Nah ini yang disediakan itu jemaat yang terima subsidi. Sehingga misalnya Bapak Ibu ikut rekreasi, ternyata pada akhirnya enggak bisa ikut. Misalnya hari itu sakit, tak kasih no siapa ya, tak berikan siapa ya, tak gantikan siapa. Harus sama-sama jemaat karena terima subsidi itu tadi. Nanti saya jelaskan yang bukan jemaat. Nah, lalu saudara harus diperhatikan ketika saudara ngisi formulir ada di depan, itu nentukan apa sih nama-nama itu, 1, 2, 3, ada nama itu. Nentukan ini loh sebenarnya. Nah tempat duduknya di bus ini loh. Misalnya saudara nulis, misal saya ambil contoh tak Ian, anaknya 2. Aku mau sakamar aja, ya boleh-boleh aja, silakan. Tapi kalau nanti pihak hotel bilang enggak oleh, ya resiko dewe gitu loh. Tapi ditulis misalnya namanya Ian dan Lili, 2 anaknya enggak ditulis. Berarti yang mendapatkan tempat duduk di bus ini berapa orang? 2. Jangan gini, aku papat minggir. Lah, diajari gereja saling mengasihi, saling menghormati seperti itu. Saya ambil contoh lagi Pendeta Yafet. Anaknya berapa Pendeta Yafet? Oh iya, enggak ada anak angkat ya? Enggak ada, 1. Tapi di daftar cuma ditulis Yafet Ita Ramanata, berarti yang dapat tempat duduk, karena nanti panitia tuh ngitung gitu loh, ngitung dari formulir itu. Berarti anaknya dapat tempat duduk enggak? Kalau anaknya dapat tempat duduk siapa yang berdiri? Bapaknya, nah itu harus sadar gitu loh. Dan kita enggak boleh ngajar gini, jarno sakno. Kita ngajari berbohong, itu salah. Ya, jadi ini menentukan tempat duduknya di sini. Kemudian daftar itu tadi yang ada di formulir itu, menentukan juga apa ini yang kedua? Nasi kotak. Gitu loh. Bisa jadi yang bagikan itu enggak tahu daftarnya, tapi mata saya nanti lihat. Formulirnya isine loro, sego kotake jeke pira? 4 jari Pak Delno. Cocok. Berarti sudah melakukan apa itu namanya? Curi loh. Ya aku lupa makanya para penatua kalau daftar ditanyai, kira yang daftar. Berarti tempat duduknya 3 ya, nasi kotaknya 3 ya. Jangan karena ini, jarno wes aku gak mangan sakno.
Keliru mendidik seperti itu. Diajari disiplin sejak awal. Nama-nama itu menentukan nasi kotak juga. Dan jangan lupa daftar di formulir itu nanti juga yang ketiga menentukan apa ini? Breakfast di hotel gitu loh. Saya ambil contoh aja ya supaya gampang, saya ambil contoh. Oke, ini punya saya. Nah, ngasih contoh itu kan ya contoh yang komplit. Saya sudah bayar atau belum? Puji Tuhan, ya kan? Saya kasih nama satu kamar ini satu kamar ini. Berarti saya satu kamar sama siapa? Arwen. Berarti saya dapat tempat duduk berapa? Nasi kotak nanti berapa? Iya, pinter. Nek suruh ngitung pinter kok ya. Tapi kadang kita bisa berlaku enggak jujur. Berarti saya breakfastnya berapa orang? Ada persoalan enggak? Enggak beres. Karena isinya 2. Beres ya? Berarti saya ngambil piringnya waktu breakfast berapa? Nah, 2. Nah, ini gunanya piring tadi. Kok si akeh yo karene yo? Aduh, 2 kurang. Mangane pendeta Hartin terus mangane lemu. Mangane wakeh. Tak njekek maneh kah? Bener apa salah? Tuh. Memang enggak nyolong duit, tapi nyolong jatane orang. Podo dosane. Itu kalau 2 enggak ada masalah. Oke, saya ambil contoh punya keluarga Pak Hendra. Mana orangnya? Itu cocok. Anaknya Pak Hendra berapa? Iya. Yang Michelle umur berapa, Hen? Umur 9. Hendra ini bukan Hendra yang lain. Yang Michelle nomor 3 itu umur 9. Yang Abel umur lali bapak Michelle 8 tahun, Abel 4 tahun. Oh 5 tahun, oke. Berarti Pak Hendra bayar berapa? Pak Hendra bayar berapa? Ayo, Pak Hendra bayar berapa? 800.000, bukan 4, sak kamar. Bayar kamar, bukan bayar orang. Bayar kamar. Di daftarnya itu Pak Hendra isi berapa orang? 4. Lah keruntelan resiko. Nek gak gelem keruntelan anake buka no kamar. Pinter. Prakteknya kudu pinter sisan ya. Jadi satu formulir punya Hendra isi berapa orang? 4 orang. Sudah jelas? Karena di formulir diisi 4, duduk di busnya berapa? 4, pinter. Berarti nasi kotaknya berapa? Pinter. Breakfastnya piro? Kari nemen. Lala anaknya ndak mangan, apa-apaan gereja ini? Piye? Breakfast dari hotel dapat berapa? Ndak aku ndak jekek 2. Cek no jekek dewe-dewe. Bapak jekek dewe. Anak jekek dewe. Istrinya ngambil dewe. Lu anaknya enggak ero, terserah dia. Jekek dewe yang jame mangan. Terus anaknya yang kedua bilang, gak mau, aku mau makan dewek, gak mau disuap karena di rumah sudah makan sendiri. Ngambil lagi. Boleh? Boleh? Boleh. Bayar 2. Bayar 2 yang apa ini? Yang gak ketahuan. Bayar 2 yang untuk apa ini? Salah ya, bayar 2 untuk apa? Breakfast, gitu loh. Ya. Bayarnya sama langsung ke hotel, iya gitu loh. Ya, jangan gini, ya apa sih? Kok bisa breakfastnya 2 ki apa? Ya ngerti yo, hotel itu nyediakan berapa? 2. Pinjem piring. Iya.
bawa kertas piring. Iya. Memang orang Kristen itu cerdas. Saya tahu itu. Semakin dididik, semakin cerdas. Cuma yang mengerikan, licik luar biasa. Piring memang ambil 2, tapi di tas ono piring kertas. Kresek, sendok plastik. Jadi tidak ngambil piring di restoran, tapi mamanya ngambil, dituang ke piring plastik anaknya. Jadi ngambil berapa piring itu? Kreatif, tapi sudah mulai licik. Hati-hati. Ya, jadi Pak Hendra bayar berapa kamarnya? Iya, breakfastnya dapat berapa? Kalau dia mau makan berarti bayar berapa lagi? Kemana bayarnya? Bagus. Nggak usah licik-licikan. Ini kan sebenarnya rekreasi itu apa sih? Hidup bersama, kelihatan kok. Oh, orang iki karepe dhewe. Oh, orang ini soal makan aja licik gitu ya. Licik sekali. Sehingga sengaja dia nak membayar, anaknya nangis gulung-gulung, lalu ada orang lain, punyaku. Lah, itu kan licik sebetulnya. Enggak boleh kayak gitu, ya. Hidup bersama ini ketahuan kok sehari-harinya kita. Dan juga jangan berpikir gini, yes, aku gak melok, jadi ndak ono urusan, salah. Saudara yang ndak ikut, tapi saudara tergerak. Itu kok sano ya, aku tak biayai. Boleh kayak gitu. Kok rasane ya naiki stres ya urepe ya. Yan melok yan, tak biayai. Boleh ndak? Boleh. Kok rasane duitku ini lebih ya. Tak delok ya naiki mikiri iwa ae stres. Berangkat toh yan? Boleh kan? Boleh. Tapi Yana jadi tidak tahu berterima kasih nek ngomong gini, sangune ndi? Lah. Iya kan? Oke, saya terangkan lagi. Nah, sekarang pakai pendeta Yafet. Bayar berapa? 800.000 waktu daftar itu loh, waktu daftar itu 800.000. Berarti piringnya waktu breakfast berapa? Kalau pendeta Yafet ngambil 3, berarti apa? Bayar ke hotel, harus jujur, enggak usah, ayo bayar, enggak usah, langsung aja. Saya breakfastnya tambah 1 kamar ini. Nah, itu beres sudah. Aduh bayar di Indio, aku garo, sudah dikasih tahu. Langsung bayar kemana? Hotel. Tempat duduknya berarti berapa pendeta Yafet? 3. Enggak boleh gini, hamba Tuhan kau enggak tahu diri, arek cilik gendongan. Ayo nek kuat gendong natur. Sampai Bali. Ini loh berdasarkan yang daftar ini. Nah seperti itu. Berarti nasi bungkusnya, nasi kotaknya berapa? 3. Jadi nama itu menentukan. Ya, saya kasih contoh lagi. Oke. Aku mau melok, tapi aku gak iso turu mbek orang. Turu mbek sapa? Mbek laba-laba. Boleh enggak? Boleh enggak apa-apa, menghargai. Soalnya kalau dia ngorok itu tembus sampai 10 dinding kamar. Grok. Saya aja kemarin gendong Arthur ngorok. Saya mikir gini, koyok bapak ini dadekno ngorok kecil itu. Mau tak rekam iki piye ya kan ya? Nanti kena undang-undang ITE gitu. Bisa aja, boleh. Bayar berapa? Kari nemen sendirian kok 800. Yang dibayar itu apanya? Kamar. Makan? Dapat berapa piring? Dapat berapa? 2 dari hotel. 2. Tapi yo kari aja rakus. Jatahku loro ndi. Terus tak pangan kabeh sak piringe kari kok. Ya jangan begitu. Tetap ambillah 1. Satunya untuk Bu Yana. Enggak, Yana sekarang sudah sukses, ses ya. Amin. Ya, tempat duduknya berapa di bus? Loh, ya Fet oleh 3. Pendeta Hartinus oleh 2. Kok aku oleh 1? Nah, itu dia. Enggak enak wis jawabane rodok sengak wis.
daftarmu situ. Enggak perlu begitu, makanya diterangkan hari ini. Sudah mulai dapat gambaran? Nek aku nyecel boleh. Tapi buktinya simpenan gitu loh. Jangan yombian wes, pokoknya mbiyen, jangan. Simpenan. Supaya nanti ke klub 800 tinggal ngasih ke majelis atau ke hamba Tuhan itu. Baik. Sekarang yang bukan jemaat. Ada yang bukan jemaat yang mau ikut. Boleh enggak? Boleh. Makanya ditutup 1 Februari karena menentukan sewa bus. Kalau bukan jemaat, enggak ada subsidi sama sekali. Kamarnya bayar berapa dia? 800, misalnya ada 2, 800 bayarnya. Plus busnya berapa? Kali berapa? Kali 2. Iya kan? Tempat duduknya 2 kan? Kalau dia cuma seorang bayar berapa? 270. Pangku-pangkuan ya enggak oleh. Gepeng nanti. Ya kan? Terus nasi kotaknya bayar lagi. Enggak ada subsidi. 3 ini 75. Tapi dia masih harus siapkan 3 kali makan lagi untuk dia. Jadi kalau saya total, kalau 1 orang 1.145.000 bayarnya. Boleh enggak pakai kredit? Rekreasi dulu, tahun depan bayar gono. Ya, gono. Kecuali kreditnya di Pak Hendra. Langsung ke Genteng sana kantor cabangnya. Kalau 2 orang yang non jemaat, nah saya coba hitung-hitung segini, 2 orang. Kamarnya 800, busnya 270 kali 2, nasi kotaknya 2 kali 75, hotelnya 800, 3 kali makan masih harus siap sendiri, masuk wisata, dan totalnya sebegitu. Lalu, aku mau ikut rekreasi, tapi ndak iso naik bus, soalnya kecantol, ndak bisa naik. Boleh enggak? Bayar apa enggak? Tergantung. Nah, enggak bayar. Berarti enggak nginep di hotel yang sama. Enggak ada urusan dengan panitia. Cuma bareng tok ya silakan. Berarti saudara enggak bayar apa-apa, enggak dihitung tempat duduk. Ya enggak usah daftar mestinya, gitu ya. Enggak bisa. Enggak dapat nasi kotak juga. Oh ini enggak bayar, ini enggak bayar. Ini enggak bayar. Enggak pesan hotel, cuma mau bareng tok dia. Nah ini kita ulangi lagi ya, ikut rekreasi tapi enggak ikut bus, tapi enggak bayar hotel. Berarti enggak ikut semua dia, tunggu dulu. Berarti tidak ada semua fasilitas khusus di gereja walaupun itu jemaat. Karena gini, cuma nengok tok, dia tidur di rumahnya sendiri di Bali, misalnya begitu. Cuma bareng aja. Lalu yang kedua, bayar. Nah ini bayar. Kalau bayar, ya sama kayak tadi, hotelnya berapa? 800.000. Kemudian dia, karena ini tadi dia bayar, maka tetap ngisi formulir. Dihitung nasi kotaknya di situ, dihitung apalagi 3 kali makan di situ, dan seterusnya. Ini yang bayar. Kalau cuma bareng tok, contoh Cik Susan, sedendi, oh sampai sange, ya wis tak kunjungi, ya gak usah, gitu loh, ya Cik Susan karena posisinya ada di Bali. Ini yang bayar, kalau yang bayar sama ketentuannya. Nah, yang harus saudara pahami, fasilitas subsidi dari gereja yang berupa bus dan 3 kali makan tidak bisa diuangkan. Tak jaluk tunai wis. Aku kan enggak melok bus. Aku kan enggak ikut makan. Terima apanya? Telesane mentahane, enggak ada itu. Ya. Mari mulai sekarang. Ayo, kalau hari itu saudara sibuk, mikirin sopo sing kate tak tulungi. Gitu ya. Kalau hari itu saudara punya berkat, tapi saudara lihat sopo yang perlu refreshing ini ya, ben seger. Urip bareng-bareng ini ben siapa ya? Nah mulai
boleh nyicil. Nyicilnya tapi bukti transfernya itu harus saudara simpan sendiri sampai akhirnya, misalnya dari awal daftarnya ke LIME, maka sampai akhir juga ke LIME. Jangan pindah-pindah, nanti membingungkan. Memang yang merekap itu nanti Pak Hendra. Baik, saya tutup di sini. Saya sengaja pakai contoh piring-piring tadi supaya kita belajar hidup bersama itu jujur. Kadangkala saya memperhatikan ada jemaat atau ya penatua jarno sakno, tapi ngajari tidak jujur itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Apalagi kalau sudah ngomong makan prasmanan lali sing buri. Beh, senengane sate. Bukan Gunung Raung, tapi Gunung Semeru. Wih. Lumrahe sekali ngambil 2, wedi entek ngambil 10. Kelihatan ragusnya. Ya, kita diajak hidup bersama itu memperhatikan yang lain. Kan itu praktek firman Tuhannya. Baik, saya kasih kesempatan 2 yang mau bertanya. Ada? Yang di aula tolong dilihat, ada yang bertanya enggak? Ada? Ya, silakan Pak Del. Ya. Ya. Ya, satu kamar. Boleh, boleh. Iya. Iya. Boleh. Boleh. Begitu. Ya. Oke. Ada lagi? Ada lagi. Tapi sekali lagi ya, ditutup 1 Februari. Karena itu menentukan sewa bus. Kalau busnya sudah disewa gak bisa dibatalkan, kan begitu. Termasuk jumlah kamar hotel. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Koyoke mumet kabeh ya. Kita doakan hari ini Ibu Chan Cutin apakah hadir dari keluarganya? Ibu Chan Cutin, Ibu Jayin akan dibawa ke Surabaya. Kita doakan beberapa jemaat kita yang dalam keadaan sakit. Kita doakan dan setelah ini, setelah kebaktian, setelah pertemuan dengan majelis, saya dan Pendeta Yafet akan mendoakan supaya mereka berangkat dengan damai sejahtera. Jayin hari ini juga akan berangkat karena drop kena autoimun. Nah, hati-hati ya ibu-ibu ya yang terobsesi kurus, badan langsing, salah minum obat. Resikonya ya, cantik itu tidak harus kurus, tapi banggalah dengan apa yang Tuhan karuniakan daripada setelah itu di kemudian hari ya kayak macam-macam penyakit ini karena salah di dalam memikirkan. Kadang kita berpikir kurus itu cantik, padahal banyak orang kurus karena stres. Nah, hati-hati ya. Juga jangan gemuk-gemuk, enggak enak didelok. Ini biasa-biasa aja lah Pak Suryadi. Ini diet ini. Telo, gedang kayak gitu ya. Enggak ya, enggak diet. Makasih, Tuhan memberkati. Mari jemaat kita bangkit berdiri. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami menyerahkan hati kami kepada Tuhan. Pulanglah dan hiduplah dalam ketaatan, kekudusan, dan persekutuan dengan semua orang. Kiranya Roh Kudus memberi kekuatan dan peneguhan kami untuk hidup dalam ketaatan, kekudusan, dan persekutuan dengan semua orang. Bangunlah persekutuan yang saling menguatkan, meneguhkan, dan menyempurnakan, sehingga tercipta persekutuan yang benar dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Doksologi berkat oleh Pendeta Yafet Endro Wahyudi, dan kita tutup dengan pujian amin. Pujilah Bapa Putra Pujilah Roh Kudus, ketiganya yang besar.
Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat yang daripada Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai hari ini sampai Maranatha. Amin. Kebaktian telah selesai, silakan mengambil waktu teduh. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.